Oke, nah di sini untuk nama database-nya adalah DBCI. Ya kan, kalian boleh ikuti default, secara default ya, ikuti saja punya saya ya. Ikuti saja, nanti kalian bila mana sudah paham, boleh kalian buat sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke. Hanya itu saja yang dirubah ya, yang lainnya nggak perlu dirubah. Nah, berikutnya, kemudian masuk ke dalam folder application /controller/welcome. Jadi di dalam controller ini kalian masuk ke dalam welcome. Ada file namanya welcome. Kalau kalian sudah hapus, kalian bisa buat lagi, ya kan, file baru namanya welcome. Awas, setiap file baru ya harus disesuaikan dengan nama kelas yang ada di dalam filenya. Misalkan di sini kalian buat namanya welcome.php atau saya buat welcome.php, maka di kelasnya pun harus dibuat kelas welcome ya. Kelas welcome. Nah, awas di sini penulisannya harus disesuaikan, ini harus huruf besar terlebih dahulu. Kalau di dalam kelas itu harus huruf besar terlebih dahulu. Oke. Nah, dikosongkan yang lainnya. Biarkan di sini ada public function-nya index, biar nanti ketika kalian memanggil controller welcome, maka otomatis yang dipanggil adalah function index. Paham ya? Ketika kelasnya dipanggil welcome, maka di dalam kelas welcome itu yang pertama ditampilkan adalah yang index. Karena namanya index, berarti yang dipanggil adalah index terlebih dahulu. Oke. Nah, ketika dikosongkan maka di sini belum ada isinya ya. Di view-nya itu belum ada isinya. Nah, berikutnya kalian bisa lakukan ya kan perubahan di dalam autoload-nya. Ya, kalau kemarin kalian sudah nyoba-nyoba rubah ya autoload-nya. Nah, di dalam autoload-nya ya, autoload itu ada di dalam saya pindahkan dulu. Autoload itu ada di dalam folder config, namanya autoload. Kalau tadi controller, sekarang autoload. Nah, tambahkan kalimat database pada libraries. Ya, yang mana nanti library ini adalah digunakan untuk fungsi identitas database, ya kan? Fungsi untuk identitas database. Ya kan? Kalian setelah menambahkan, ketika kalian tambahkan nama database di dalam libraries-nya, otomatis di sini sudah mengaktifkan fungsi pemanggilan di dalam database. Ya, ketika kalian config database-nya, maka di sini otomatis yang dipanggil libraries yang dipanggilnya adalah libraries database. Itu ya. Itu fungsi dari config autoload.php. Fungsinya adalah agar dapat memanggil secara otomatis database yang terdapat pada file. Nah, ini ya. Fungsinya adalah agar dapat memanggil secara otomatis database yang terdapat di dalam file database.php. Oke. Tolong speakernya dimatikan. Siapa? Oke. Oke. Berikutnya, setelah kalian buat autoload, maka kemudian berikutnya kalian buka file welcome untuk query dari database yang sudah dibuat. Berikut adalah perubahannya. Jadi ini ada di controller ya. Kalian coba memanggil database-nya dari controller. Ya. Kalau biasanya select database itu dari model. Nah, sekarang kalian coba select database-nya dari controller. Maka di sini perlu ditambahkan this db query select from bintang mahasiswa, ya kan, karena nama tabelnya adalah tabel mahasiswa. Ya, jadi select. Nah, ini fungsi select itu untuk menampilkan ya, untuk menampilkan
tabel mahasiswa. Oke. Ini maksud ini adalah untuk ditaruh di sini. Oke. Nah, jadi kita coba memanggil datanya lewat controller ya. Kalau biasanya nanti kalian akan mengambil melalui model, tapi sekarang kalian bisa memanggilnya melalui controller. Mana? Oke. Nah, saat di run, maka hasilnya akan blank. Nah, berikutnya lakukan penambahan script untuk menampilkan file dari data tabel mahasiswa. Ya kan? Ini boleh kalian buatkan for each ya. For each itu menampilkan kembali data yang sudah diambil dari query data. Ya kan? For each data berarti di sini kan nama variabelnya adalah data. Ini ya. Data itu adalah ini. Dari data yang dibuat, variabel yang sudah dibuat di dalam controller. For each data result array. Berarti di sini mengambil query data berdasarkan result array. Ya, array. Nah, di sini S, ada perintah S ini adalah untuk membuat alias, ya kan? Jadi rubah variabel datanya menjadi S ya, dengan perintah S menjadi D, ya kan? Jadi ketika kalian panggil di dalam echo, maka di sini variabel D ini akan mengambil query data atau di for S kan data, misalkan di sini nama ya. Nah, nama ini kan dari dalam database kan ya. Dari atribut database, maka ditampilkanlah si data ini, ya kan, record nama ini dari dalam database ke dalam variabel D ini yang sudah dialiaskan. Sampai sini ada yang tanyakan? Kalau belum paham silakan tanyakan. Paham? Kalau paham, acungkan jempol. Kalau belum paham, tanyakan. Belum pahamnya di mana? Sip. Oke. Penting ya. Ini penting ya. For each itu adalah fungsi pengeluaran. Ya, pengeluaran itu penulisan kembali gitu ya. Result array ini untuk mengambil data dari dalam database-nya. S ini untuk membuat nama alias. Nah, ini ya. Kalian penting untuk memperhatikan ini. Nah, maka hasilnya ketika kalian lakukan running akan seperti berikut ini. Ya kan, nama Bayu, nama Orlin, Asma, Adiba. Ya kan? Nama Bayu, nama Orlin, Asma, Adiba. Ini dari mana? Ini diambil dari dalam database. Nah, database-nya mana tadi? Nah, di dalam database ini sudah ada datanya karena sudah saya insert. Nah, ini ya. Bayu, ya kan, untuk namanya. Kemudian berikutnya nama lagi Orlin, Asma, Adiba. Jadi ketika data di dalam database-nya atau record di dalam database-nya ada 2 record, maka ini akan ditampilkan keseluruhan karena kita menggunakan for each. Paham ya? Sampai sini ada yang tanyakan? Gak ngerti. Kalau nggak ngerti, tolong boleh bertanya. Kalau saya kecepatan, tolong di ini ya, kasih tahu. Silakan, di sini kita open diskusi lah. So. Kalau yang bertanya, silakan aktifkan speakernya. Tugas ya. Buatkan tabel baru pada database dengan nama tabel dosen. Ya, dengan atribut NIDN
nama, alamat, telepon, jenis kelamin. Lakukan insert data sebanyak 3 kali. Insert data yang dimaksud tadi ya. Record. Tampilkan data seperti yang tadi. Lakukan upload video tutorial pada YouTube channel kalian. Oke? Itu buat minggu depan. Pak, Silakan. Irfan pengen nanya. Siap. Siapan? Irfan, Pak, Irfan. Ya. Yang lain dimatikan, yang lain. Yang mana? Ya, apa Pan? Bentar, Pak. Itu kan ada tampilkan sebanyak 3 kali. Nah, itu kita ngisi file di dalam database-nya, Pak, sebanyak 3 kali atau gimana? Ya. Nembak suaranya Pan. Yang lain speakernya dimatikan dulu. Irfan, matikan lagi speaker Pan. Oke, ya. Betul. Jadi kalian insert sebanyak 3 kali data di dalam database-nya. Record di dalam database-nya. Ya kan, contoh tadi kan saya masukin NIM, nama, ya kan, dan juga alamat. Ya kan, pertama NIM-nya berbeda dengan NIM yang kedua ya. NIM pertama, nama yang pertama di situ Bayu, ya kan, yang kedua Orlin. Ya kan, nah kalian buatkan seperti itu dengan atribut yang berbeda, yaitu atributnya adalah atribut dosen, bukan atribut mahasiswa. Tapi di situ dosennya siapa saja, nanti kalian tinggal inputkan di situ. 3 dosennya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Paham ya, Pan? Tidak paham. Oke, ada lagi yang tanyakan? Tapi kok nggak TikTok? Itu Panji, jangan jalan-jalan dulu Panji. Ya, silakan yang mau bertanya. Sok. Tanya saja, kalau belum paham, tanya, sebaiknya ditanya dulu. Kalau belum paham semuanya, kalian coba praktekkan dulu nanti ya. Kalau misalkan Pak, saya paham tapi saya belum bisa memahami secara dalam. Ya. Ya. Aku mau nanya. Siapa? Itu kalau kode igniternya download lagi apa yang kemarin, Pak? Kode igniternya. Oke. Untuk kode igniter itu tolong yang kemarin saja ya. Pakai yang kemarin saja, nanti kalian sesuaikan saja. Yang kemarin boleh kalian save atau di copy dulu di htdoc. Nah, kalian buat set lagi yang baru, nanti di copyin lagi di htdoc-nya. Tapi nama filenya sesuai dengan nama file yang ada di nama filenya dibedakan dengan file yang sebelumnya. Itu ya. CI-nya masih pakai CI yang kemarin. Ya, Vina, apa Vina? Vina kenapa nih? Vina dandan mulu. Ada yang dandan. Dia malah ngeliat yang itu kameranya, dia malah begini-gini biasanya. Iya, kayak gitulah. Iya. Oke, terima kasih. Ya, sudah 40 menit berlalu di sini, waktunya sudah habis. Terima kasih. Ya. Nanti kalian tinggal praktekkan ya. Ini sisa waktu buat praktikumnya masih banyak. Nanti kalian praktekkan. Coba dulu. Setelah dicoba, nanti kalian boleh tanyakan lagi kalau ada kekurangan atau yang bugs atau yang error, bisa di chat lewat forum diskusi. Forum diskusi bisa sampai ya kapan saja ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.